Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji nama Tuhan, sungguh satu sukacita yang luar biasa kita boleh sama-sama kembali memuji menyembah Tuhan di dalam program Voice of Hope, Suara Pengharapan pada saat ini. Mari sama-sama kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan, haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan
hilang, sebab masa depan ku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapan kami Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya kami aman, kami percaya kami aman dalam-Mu Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mau setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa, kami ucap syukur buat berkat-Mu, buat perkenanan-Mu Tuhan yang sempurna hidup kami. Bapa, ajar kami untuk tetap setia apapun keberadaan kami dalam panggilan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari saat ini kami percaya kebenaran firman-Mu boleh memerdekakan setiap kami. Kebenaran firman-Mu boleh menghidupkan setiap kami Tuhan. Sebab Engkau lah Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam satu nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-33 sampai ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Petrus begitu berapi-api, Petrus begitu bersemangat sekali dalam dia mengiring Tuhan Yesus. Bahkan dia sampai berkata kepada Tuhan bahwa dia mau menyerahkan nyawanya, bersedia mati, masuk penjara dan sebagainya. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus ingatkan satu hal, bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus dengan jelas akan menyangkal keberadaan Tuhan Yesus. Yang saya tangkap Bapak Ibu, seringkali pada waktu kita bertobat cinta mula-mula kepada Tuhan, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kadang-kadang secara tidak langsung kita membangun satu konsep tentang pribadi Tuhan di dalam diri sebuah organisasi,
bahkan di dalam diri seorang figur, entahkah itu seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendeta, kakak rohani, dan lain sebagainya. Dan seringkali kita secara tidak langsung menganggap mereka itu sudah seperti Tuhan, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi satu saat, pada saat mereka melakukan satu kesalahan, kita kecewa. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan apa yang seperti kita harapkan, apa yang seperti kita inginkan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, hamba Tuhan, pendeta, bahkan saya pribadi pun, kita ini masih manusia biasa yang seringkali kita dapat masih jatuh dalam dosa, jatuh dalam kesalahan perbuatan yang seringkali mungkin dapat mengecewakan banyak orang. Oleh karena itu, pada saat kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan kita itu membatasi kebesaran Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, nikmat Tuhan hanya dengan satu buah pandangan yang fana, dengan sesuatu yang fana. Entahkah itu kepribadian seorang hamba Tuhan, kepribadian seorang rohaniwan, kepribadian seorang tokoh religius, atau apapun juga dalam dunia ini. Dan itu yang dialami oleh Petrus. Kenapa dia bisa menyangkal Tuhan Yesus? Karena pada waktu dia berkata dia mau berkorban buat Tuhan Yesus, pada waktu dia berkata bahwa dia memberikan terbaik buat Tuhan Yesus, dia sedang melihat Tuhan Yesus begitu populer, Tuhan Yesus begitu dahsyat, begitu luar biasa, banyak melakukan mujizat, perbuatan-perbuatan yang ajaib, sehingga Petrus terkagum-kagum dengan apa yang dilihat oleh matanya, apa yang dilihat oleh hal-hal jasmania, bukan hal-hal yang kekal, tapi justru hal-hal yang fana. Maka dari itu Tuhan Yesus tegur Petrus bahwa dia pasti akan menyangkal Tuhan Yesus kalau dia hanya melihatnya seperti itu. Dan terbukti Bapak Ibu, ketika dia melihat Tuhan Yesus Kristus ternyata harus menderita, disalib, dianiaya, sengsara, bahkan mati. Apa yang terjadi? Petrus kecewa, Petrus tinggalkan Tuhan, Petrus menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Dan ada sebuah kisah di dalam Alkitab pun menulis bahwa Petrus pun kembali ke profesi yang lama. Bahkan dia sendiri pun sudah seperti kehilangan pengharapan. Berapa banyak dari setiap kita yang hari-hari ini pada saat kita menaruh pengharapan kita, menaruh kepercayaan kita, menaruh iman kita kepada hal-hal yang fana. Entahkah itu harta benda kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kagumi selama ini, ataupun orang yang kita hormati, dan tiba-tiba mereka mengecewakan kita. Dipastikan iman kita akan gugur. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan itu baik. Selama kita masih bernapas, masih ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Demikian pula dengan Petrus. Di akhir kisah, justru Petrus menjadi salah seorang rasul yang dahsyat dan luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus kembali membuka tangannya. Dan saat ini, kalau engkau sedang jauh dari Tuhan, engkau sedang putus asa, engkau sedang kecewa dengan Tuhan, engkau sedang kecewa dengan hamba Tuhan, engkau sedang kecewa dengan pelayanan, engkau sedang kecewa dengan rohaniwan, engkau sedang kecewa dengan apa yang terjadi dalam hidupmu, dan engkau sudah berniat berpikir untuk meninggalkan Tuhan, untuk nggak ada lagi Tuhan-Tuhanan, nggak ada lagi ibadah-ibadah, nggak lagi doa-doa. Stop, kembali kepada Tuhan. Saat ini pun Tuhan masih mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, demikian pula dengan saya. Pada saat kita jatuh, pada saat kita mulai kecewa dengan Tuhan, Tuhan masih membuka tangannya untuk kembali menolong, mengangkat setiap kita. Itu yang Tuhan Yesus lakukan kepada Petrus. Bahkan dia kembali menguatkan Petrus dengan menampakkan diri yang pribadi dalam kehidupan Petrus. Demikian pula saat ini saya yakin dan percaya, setiap kita yang sudah mulai jauh dari Tuhan, yang sudah mulai berpikir untuk meninggalkan Tuhan karena kecewa dengan kerohanian, kekristenan, apalah namanya, hari ini Tuhan sedang mengajak engkau kembali kepadanya. Tuhan sedang menguatkan kembali imanmu dan imanku hari-hari ini untuk tetap menatap, memandang kepada wajahnya, pribadinya, Yesus Kristus Tuhan, bukan manusia, bukan uang, bukan keadaan, bukan kondisi. Sebentar kita akan menyaksikan sebuah kesaksian yang luar biasa dari sahabat saya, di mana pada waktu dia ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia melayani, dan tiba-tiba dia menaruh imannya pada seorang hamba Tuhan, dan dia kecewa menghadapi konflik dan lain sebagainya, dan dia jatuh kembali ke dalam dosanya yang lama, bahkan lebih parah lagi. Tetapi ada kasih karunia Tuhan yang mengangkat dia kembali, dan hari ini dia pakai teman saya ini, Tuhan pakai teman saya ini lebih dahsyat lagi, seperti apa yang dialami oleh Rasul Petrus. Puji nama Tuhan, saksikan kesaksian ini, biar ini menguatkan setiap kita, dan saya yakin berkat rohani yang luar biasa akan kita terima saat ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi di Gunung Tabor Ministry Channel. Ya, dengan saya kembali Sofyan. Saya ingin berbagi tentang pengalaman saya dalam mengikut Tuhan. Ketika saya bertobat, saya mau aktif dalam pelayanan. Saya bilang, Tuhan, saya mau bisa
bermain musik. Akhirnya Tuhan dengan Roh Kudusnya, tanpa sekolah, tanpa belajar formal, saya bisa bermain musik. Dan akhirnya saya jadi pelayan Tuhan di bidang musik. Saya pelayanan. Saya rajin melayani Tuhan, ibadah minggu, ibadah pemuda, ibadah sekolah minggu, saya aktif. Tiba-tiba di dalam pelayanan gerejawi, ternyata itu nggak mudah, Bapak Ibu. Ada banyak gesek-gesekan yang terjadi. Akhirnya itulah yang menimpa saya ketika saya mengalami masalah, mengalami gesekan dalam gereja. Saya kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan pendeta. Akhirnya saya berbalik lagi ke jalan yang tidak benar. Yang dulunya saya sebagai pemabuk, peminum, bahkan narkoba, bahkan saya kembali lagi lebih jahat lagi. Singkat cerita, saya merantau ke Jakarta waktu itu sekitar tahun 2003. Saya merantau ke Jakarta. Saya nggak pernah ke gereja, saya nggak pernah berdoa, saya nggak pernah baca Alkitab. Yang ada tiap hari narkoba, minum alkohol, semua. Sampai ketika saya menikah pun saya masih seperti itu. Bahkan saya punya kerjaan di bidang tukang tagih kolektor yang harus galak sama orang. Sebelum nagih saya minum alkohol supaya berani. Wah, saya di situ saya bisa berkelahi sama orang segala macam. Pokoknya saya jauh dari Tuhan. Yang tadinya saya bertobat ikut Tuhan, tiba-tiba kecewa sama pendeta, saya balik lagi ke kehidupan yang lama. Saya menjadi orang yang jahat. Bahkan saya sempat jadi pengedar. Ya, walaupun hanya kelas-kelas kampung, saya hanya mengedarkan ganja, pel-pel kampung lah, seperti itu. Saya cekokin semua orang-orang kampung dengan saya menjual sebagai bandar kecil lah. Akhirnya saya enjoy, saya menikmati kehidupan saya yang seperti itu. Yang tadinya saya bertobat ikut Tuhan sungguh-sungguh, akhirnya ketika saya kecewa, ada akar pahit kepada seorang hamba Tuhan, hidup saya berantakan. Sampai di titik waktu itu saya ada pesta miras, pesta narkoba, saya ada di dalamnya. Saya minum, saya mabuk, akhirnya pulang tanpa sadar. Dan saya di rumah itu sudah tidak bisa bernapas. Istri pun ketakutan, orang tua ketakutan. Kenapa ini? Gitu. Sampai Sofian tuh nggak bisa napas. Akhirnya memang Tuhan ketika memilih seorang itu, dia pasti tetap menjaga. Kalau Tuhan udah pilih, kemanapun Tuhan pasti akan kejar. Dengan caranya seperti itu, ketika saya hampir mati overdosis, tiba-tiba Tuhan sembuhkan, Tuhan hajar saya, Tuhan tempeleng saya untuk kembali bertobat. Ketika Tuhan sembuhkan, ada sih saya langsung berkata, Tuhan ampuni saya mau bertobat, kan? Tapi nggak segampang itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ketika saya sembuh, tetap saya masih berbuat hal-hal yang jelek, saya masih judi, saya masih berbuat hal yang jahat. Tuhan hajar lagi. Dengan apa? Dengan perekonomian saya Tuhan terpurukkan. Saya dipecat dari kerjaan, istri pun berhenti dari kerjaan, sedangkan istri saya sedang hamil anak yang kedua. Saya benar-benar hopeless, nggak punya penghasilan sama sekali. Bahkan makan pun hari-hari itu ya ala kadarnya. Bahkan sama sekali untuk nggak bisa beli beras. Hidupan saya hancur, Tuhan hancurin. Tapi ketika itu saya sadar, Tuhan ampuni saya. Saya bertobat, saya sungguh-sungguh, saya ikut Tuhan. Saya flashback kembali tentang kebaikan Tuhan yang pernah saya alami. Ketika saya belum percaya Tuhan panggil saya melalui mimpi. Ketika saya belum bisa main musik, Tuhan kasih saya talenta untuk bermain musik. Akhirnya saya ingat kembali kebaikan Tuhan, bilang, Tuhan, saya nyerah.
saya nggak bisa apa-apa lagi, saya ampun Tuhan. Bahkan Tuhan sembuhkan, Tuhan lewatkan saya dalam kondisi kritis, overdosis, Tuhan sembuhkan. Tuhan, saya nyerah, saya mau bertobat. Ketika saya bilang Tuhan, saya mau bertobat, saya sungguh-sungguh, saya aktif lagi ke gereja, saya aktif lagi pelayanan, dari nol lagi saya melayani Tuhan. Tiba-tiba Tuhan pulihkan, Tuhan kasih usaha yang tanpa terpikirkan oleh saya gitu. Tuhan kasih saya usaha kecil-kecilan di bidang makanan, dari nol, dari kurang ada pembeli sampai puji Tuhan, Tuhan kirimkan banyak pembeli. Akhirnya ketika itu saya mulai sadar bahwa Tuhan, hidupku bukan aku lagi. Nggak ada zamannya lagi kok untuk hal-hal yang seperti itu, yang negatif, yang bikin Tuhan bersedih, yang bikin Tuhan menangis. Sampai saya menyalibkan Tuhan yang kedua kali itu udah nggak lagi buat saya, udah nggak akan lagi saya lakukan untuk itu. Saya bertobat sungguh-sungguh, saya pelayanan, saya aktif, dan Tuhan percayakan hari demi hari tugas-tugas pelayanan saya untuk misi penginjilan ke luar daerah, bahkan aktif di yayasan anak. Itu karena berkat kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa jikalau kita ikut Tuhan, tetap setia, jangan pernah kecewa, jangan pernah pandang manusia, tetap pandang Tuhan, karena Tuhan yang akan selalu menjaga, Tuhan yang akan selalu mencukupi setiap apapun kebutuhan kita. Saya sepertinya orang yang mungkin nggak bisa kembali ke jalan Tuhan, karena udah banyak hal-hal dosa yang saya lakukan. Tapi ingat, Tuhan tetap terbuka tangannya untuk menerima saya kembali. Sampai-sampai ketika saya bilang Tuhan, saya mau bertobat, Tuhan masih terima. Bahkan Tuhan tetap mencari domba yang satu itu dari sekian domba yang ada. Ketika ada domba satu yang hilang, Tuhan tetap cari, dan Tuhan tetap mencari saya. Seburuk-buruk apapun yang pernah saya lakukan, baik narkoba, minuman keras, apapun kejahatan saya lakukan, Tuhan tetap mau kembali menerima saya. Puji nama Tuhan, sekarang pun saya aktif dan bahkan saya bisa berbagi cerita di Gunung Tabor Ministry ini untuk memberkati Bapak Ibu semua kasih dalam Tuhan, bahwa jangan pernah kecewa sama Tuhan, jangan pernah tinggalin Tuhan, jangan sampai apa yang saya alami pun bisa Bapak Ibu itu alami. Tetap setia sama Tuhan, yakinlah buat Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali saat ini kita mau menaikkan pokok-pokok doa kita yang sudah masuk Gunung Tabor Ministry. Kita tetap percaya bahwa setiap doa kita naikkan, kita panjatkan, Tuhan adalah Tuhan yang mendengar, menjawabnya, dan berikan terbaik buat kehidupan setiap kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa buat Bapak Pendeta Robi Tandaki. Tuhan Engkau Tuhan berikan hikmat, kelancaran Tuhan dalam usaha Tuhan yang ada untuk masalah lahan di Surabaya Tuhan. Mari Tuhan, segala sesuatunya Tuhan yang memberikan terbaik tepat pada waktumu Tuhan, agar segala usahanya yang di sini masalah lahan dapat segera terselesaikan dengan baik Tuhan, dan dapat menjadi berkat buat setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau berikan juga Bapak Pendeta Robi Tuhan, Kau berkati Tuhan dengan kesehatannya Tuhan, di dalam pelayanannya mengiring Engkau Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu, tuntunan-Mu Bapa. Juga Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan, di dalam pengembalaan di Gunung Tabor Ministry ini Bapak Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang berikan damai sejahtera-Mu, tuntunan pimpinan-Mu, penyertaan-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan Bapak Pendeta Robi Tandaki Tuhan, sehingga Tuhan melalui pelayanan di Gunung Tabor Ministry ini Tuhan, Bapak semakin menyatakan kasih-Mu kepada banyak orang Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga terus berdoa Tuhan buat Bapak Agustinus Tuhan. Tuhan Engkau memberikan hikmat, Engkau tambahkan imannya Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan juga Tuhan dalam setiap usahanya Tuhan, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, Engkau memberikan Tuhan kasih karunia-Mu, tuntunan-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati dia Tuhan dalam setiap pelayanan, apapun yang dilakukannya, diperbuatnya, Engkau Tuhan yang membuatnya berhasil Bapa. Terima kasih banyak Bapak, juga dalam hubungan keluarganya kami mengucap syukur Engkau memberikan pemulihan yang luar biasa, berkat-Mu berlimpah-limpah atas keluarga Pak Agus, buat istrinya, buat anak-anaknya Tuhan. Damai sejahtera-Mu melimpah Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat keluarga Pak Agus Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat Bapak Hendro Gaplek Tuhan, yang hari ini
yang saat ini sedang merayakan ulang tahun pernikahannya Tuhan. Mari Bapa, Engkau berikan hikmat Tuhan dalam keluarganya, di dalam hubungan keluarganya Tuhan, dalam usahanya Tuhan, memberkati berlimpah-limpah dengan luar biasa. Kami juga terus berdoa Tuhan buat Bapak Sofian Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan Yesus Kristus nyata Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan nyata Tuhan dalam pelayanan Bapak Andre Sofian ini Tuhan Bapak. Kau pakai anak-Mu dengan luar biasa Tuhan, Kau pakai anak-Mu dengan dahsyat lebih dan lebih lagi Bapak. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu berlimpah-limpah dalam hidupnya Bapak. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Dan saat ini kami terus berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Ada kemurahan Tuhan, ada berkat Tuhan, damai Tuhan atas Indonesia Tuhan. Kami ucap syukur buat program vaksinasi yang semakin hari semakin lancar, semakin gencar Tuhan. Dan turut Tuhan menurunkan Tuhan efek negatif dari pandemi COVID-19 Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pandemi COVID-19 berlalu dari Indonesia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kasih karunia-Mu, berkat anugerah-Mu, cinta-Mu nyata buat bangsa kami. Dan beberapa bangsa kami, presiden, wakil presidennya, kabinet, anggota menteri Tuhan, semuanya Tuhan, jajaran pemerintahan, legislatif, eksekutif, yudikatif, Engkau pakai Tuhan dengan hikmat-Mu, dengan kasih karunia-Mu, dengan anugerah-Mu nyata, dahsyat, ajaib dan luar biasa Tuhan. Sehingga Tuhan bangsa ini bangsa yang mengasihi Tuhan, bangsa yang mencintai Tuhan, bangsa yang takut dan gentar akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur buat perkenanan-Mu, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kasih-Mu, setia-Mu nyata di dalam kehidupan setiap kami Bapa. Kami ucap syukur Bapa, kami berterima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan, ya ibadah ini Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan buat setiap saudara-saudari kami yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka sedang berbeban berat Tuhan, mereka sedang berputus asa Tuhan. Mungkin mereka sedang kecewa Tuhan dengan keberadaan diri mereka, kecewa dengan Engkau tidak berbuat apa-apa dalam situasi mereka. Bahkan ada beberapa mungkin yang sudah berpikir untuk meninggalkan Engkau Tuhan, sudah berpikir untuk melupakan kebaikan-Mu Tuhan. Mari Bapa, saat ini hamba berdoa Engkau menjamah menemui setiap mereka pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Engkau menjumpai Rasul Petrus dan menguatkan kembali iman yang memakainya menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini juga Tuhan, setiap orang yang berputus asa, setiap orang yang mengalami kelemahan jiwa, mengalami depresi Tuhan, mengalami Tuhan anxiety Tuhan, mengalami kecemasan yang berlebihan Tuhan, kami berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan, Engkau Allah yang menjamah melawat mereka Tuhan. Mari Tuhan ingatkan kembali betapa kasih-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka, bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang peduli dengan apa yang kami alami, Tuhan yang sangat mencintai setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami menerima berkat daripada-Mu, berkat yang luar biasa dari Bapa yang mengasihi kita, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih yang berlimpah-limpah di dalam hidup kita, dan juga dalam tuntunan penyertaan Roh-Nya yang kudus menyertai, memberkati, membimbing, menuntun setiap kita esok bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sampai berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di akhir acara ini, bila ada Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang memerlukan dukungan doa ataupun ingin mengirimkan permohonan doa pada setiap kami, bisa menghubungi call center yang terada di layar. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kami tim dari Gunung Tabor Ministry akan mendoakannya. Dan kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mendengar setiap doa kita, Tuhan yang mendengar setiap seruan kita. Juga bila Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, bentuk ucapan syukur, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu berikan pada kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Semuanya hanya untuk kebesaran nama Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Injil Tuhan Yesus Kristus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya.